Jadi inilah Pak Hasanuddin ya, ayatnya yang memberikan dukungan bahwa penghuni neraka itu tidak abadi, yang abadi itu adalah para penghuni surga. Surga itu memang betul-betul tanpa ujung, jadi kita tidak pernah keluar lagi dari surga. Tapi kalau neraka itu pasti kita keluar. Allah menciptakan manusia dengan cinta kok. Cuma konsekuensinya ya harus dimandikan dulu supaya nggak belepotan lumpur dosanya itu. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Coba. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya antara khalada dengan abada. Padahal dalam bahasa Arab itu ada bedanya. Kalau khalidina itu ada ujungnya. Tapi kalau abadan itu nggak ada ujungnya. Nah, ketika Allah menjelaskan tentang neraka, Allah menggunakan khalidina. Ini kan kelihatan kan Bapak Ibu? Khalidina fiha. Ya, ya. Istilahnya apa? Eh, Mereka akan kekal di dalamnya kan. Orang masuk ke neraka jahanam, mereka kekal. Nah, ini dia. Mereka akan kekal di neraka. Coba kita lihat ayat berikutnya tentang penggambaran surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ya. Sebaliknya, orang yang orang beriman dan beramal saleh nanti dijanjikan gini. Jazaohum darabihim jannatun adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abadan. Tadi neraka kan hanya khalidina kan? Nah, kalau surga itu ada abadannya. Jadi bukan saja panjang, kelihatan tanpa ujung. Surga itu memang betul-betul tanpa ujung, jadi kita tidak pernah keluar lagi dari surga. Tapi kalau neraka itu pasti kita keluar. Allah menciptakan manusia dengan cinta kok. Cuma konsekuensinya ya harus dimandikan dulu supaya nggak belepotan lumpur dosanya itu tidak masuk surga. Karena kalau masuk surga itu percuma, surganya yang indah-indah seperti itu dipakai sehari itu belepotan sarung sutranya, beludru sutranya. Dan dia juga pasti apa ya? eh, saya pinjam istilahnya Ibu Sri Mulyani kemarin itu culture shock positif. Jadi culture shock positif itu eh, dia nggak bisa tidur karena dirinya kotor, tiba-tiba harus tidur di tempat yang empuk dan bersih. Tapi kalau culture shock negatif itu sebaliknya, dia dari atas kasur yang empuk, berduri yang bagus, tiba-tiba harus tidur di tikar. Itu culture shock negatif. Dan beliau menjelaskan tentang sekolah rakyat. Sekolah rakyat nanti akan dibangun oleh Pak Prabowo itu mewah itu. Ada laptopnya, setiap anak-anak miskin itu dikasih laptop gratis, ada ranjangnya empuk, kemudian ada selimutnya bersih. Selama ini tidurnya di tikar, tiba-tiba tidurnya di kasur empuk, itu shock positif itu. Tapi sebaliknya anak orang kaya ditidurkan di tikar, itu shock negatif. Nah, jadi surga itu supaya nanti tidak mengalami shock positif, maka dibersihkan dulu kakinya yang suka gentayangan kemana-mana itu. Kepalanya ya dibersihkan dulu itu. Yang suka berpikiran kotor, tangannya suka meraba, merangkul, memegang apa itu. Ya, jadi semua perutnya yang suka makan riba itu dibersihkan dulu karena kan tidak berbentuk nanti itu. Orang yang suka makan riba itu perutnya buncit gitu ya. Orang yang suka membicarakan aib saudaranya sendiri, lidahnya itu keluar menjulur sampai kemana-mana. Baru dia potong sendiri, tumbuh lagi. Jadi ada yang nggak beres pada badannya pendosa itu. Ada yang suka ngerumpi, kupingnya itu seperti kipas. Jadi wajah mereka itu kayak hantu itu.
Kemudian kakinya itu panjang, mengerikan deh. Matanya yang suka ngintip itu bola matanya keluar kayak hantu. Nah, itu kan tidak berbentuk. Nah, diservis dulu badannya itu di mana diservis itu ya di neraka. Di neraka itu jangan bayangkan sebagai tempat penyiksaan, tetapi mobil yang habis tabrakan itu kan Bapak Ibu. Mobil yang habis tabrakan itu kan kepok itu loh. Pokoknya penyot. Maka itu ketika masuk di bengkel itu dikasih palu, dihantam gitu kan, dilas, kasih besi. Nah, kemudian itu didiko, didandani. Jadi mobil baru kembali kan. Nah, setelah itu nanti dimandikan di mandi, ada kolam khusus menjelang surga itu. Antara surga dan neraka itu ada kolam khusus. Begitu direndam di situ, maka kulitnya itu seperti kuku ibu-ibu kalau kukunya habis digosok oleh salon itu ya. Maka itu warna kulitnya nanti orang di surga seperti itu. Tuh, ada hadisnya itu makalan Nabi SAW. Nah, jadi itu Bapak sekalian. Nah, setelah dibentuk, dicelup kembali menjadi manusia utuh. Wah, dibersihkan, diharumin gitu. Ayo, naiklah kalian di atas beludru sutra wall yang putih, ranjang yang empuk. Udah percaya diri tuh. Nah, kalau orang masuk surga tidak bisa lagi keluar surga. Kenapa? Karena itu perhatikan. Surga itu khalidina fiha abadan. Apa artinya khalidina? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau neraka itu mereka kekal tapi tidak selama-lamanya. Bisa dipahami kan Bapak Ibu? Saking lamanya tidak kelihatan ujungnya, entah berapa ratus tahun di neraka itu. Tapi bagi orang surga dan atau bagi orang neraka, kalau kita katakan bahwa ada batasnya neraka, itu tidak terlalu sedih. Ya, tapi kalau bahasa Indonesianya akan kekal di selama-lamanya, waduh, frustrasi deh kita. Nah, jadi inilah sedikit pertanyaan bahwa apakah orang kekal di neraka? Jawaban saya tidak kekal di neraka. Alasannya apa? Khalada. Seandainya Allah mengatakan di neraka itu khalidina fiha abadan, nggak ada batasnya kita tinggal di neraka. Banyak hadis Bapak Ibu yang menjelaskan hal yang sama. Manusia yang paling terakhir masuk surga, disuruh masuk surga. Hei, giliran kamu masuk surga. Dia nggak mau. Mungkin betah di neraka kali. Saking lamanya tinggal di neraka. Ya udah, kalau kamu memang betah di neraka. Tapi begini, malaikat-malaikat, dia panggil malaikat. Kapling saya masih ada nggak? Iya, paling kapling RSS dibagi-bagi. Habis penghuni neraka kapling saya. Oh iya, dijelaskan bahwa kapling kamu nanti itu, daun pintu kamarmu itu antara bumi dan langit. Coba, daun pintu kamar, bagaimana kamarnya ya? Daun pintunya saja antara bumi dan langit. Coba. Jadi kalau kita ke lemari, dari lemari ke ranjang, mungkin perlu pakai pesawat itu. Begitu luasnya kaplingnya. Apalagi lapangan golf kita nanti di akhirat itu kan tak terbatas tuh. Nah, inilah pemandangan Tuhan yang Maha Kaya itu, ya. Jadi inilah Pak Hasanuddin ya, ayatnya yang memberikan dukungan bahwa penghuni neraka itu tidak abadi, yang abadi itu adalah para penghuni surga.